Satellite coming down in 3, 2, in 3, 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Oke, to the point aja, langsung saja tancap gas teman-teman. Berita pertama, ini pembayaran PayPal katanya bergabung dengan ekosistem Pi setelah open mainnet. Koin Pi yang Anda tambang setiap hari dapat ditukar dengan kartu bank apapun yang disebutkan dalam mata uang resmi, dan Anda dapat membelanjakan sesuka hati. Wah, luar biasa ya. Teman-teman yang belum memahami apa itu PayPal, ya, PayPal ini sebenarnya sebuah perusahaan pertukaran mata uang ya, atau transfer antar negara, dan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, sudah lama. Sudah 20 tahun lebih lah. Artinya sewaktu saya kuliah semester 2 pun tahun berapa itu saya lupa, itu udah ada. Jadi apa itu PayPal? PayPal merupakan rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan juga pembayaran secara online ya. PayPal memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara ya, di mana semua hal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan surat elektronik secara online. Artinya kita daftar PayPal ini hanya cukup menggunakan Gmail. Nah, itu Gmail ini dijadikan nomor rekening Anda ya. Jadi teman-teman nanti antar teman ya, antar kita cukup untuk mengirim uang itu cukup alamat Gmail saja ya. Jadi ketika alamat Gmail tidak sesuai atau salah tulis, nah ini akan mengakibatkan hilangnya dana yang ditransfer, kemungkinan bisa seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau untuk transfer via PayPal itu kuncinya adalah alamat Gmail ya teman-teman ya. Oke, nah ini bagi yang teman-teman yang belum tahu PayPal itu apa, ini adalah untuk payment cross border ya. Ini udah lama banget sebetulnya. Nah sekarang kalau misalkan ada PPay Mall ya, itu kan ada kemiripan ya. Nanti ya coba kita ulas PPay Mall nih ada. Dari PPay Mall saya ambil, tapi secara keseluruhan PPay-nya ini yang menarik ya, seperti fungsionalnya seperti PayPal ini. Kemudian teman-teman ada yang menanyakan misalkan apa PayPal aman di Indonesia? Apakah PayPal aman di Indonesia? Nah, jadi pengguna di Indonesia dapat memakai PayPal dengan aman untuk bertransaksi ya teman-teman ya. Itu dari suara.com juga ya. Layanan PayPal dapat digunakan oleh pengguna di Indonesia dengan aman dan mudah untuk melakukan transaksi dari dan ke luar negeri. Transaksi dalam PayPal dilakukan secara online ya, artinya tidak ada offline. Secara full 100% secara online, dan itu terkunci ya oleh Gmail, artinya itu nomor rekeningnya adalah Gmail teman-teman ya. Jadi aman, di Indonesia sudah oke. Sudah banyak juga instansi-instansi pemerintah yang menggunakan PayPal ya, perusahaan-perusahaan besar juga menggunakan PayPal. Oke teman-teman ya. Oke, ini informasi selanjutnya ada dari P-Chain Mall ya, P-Chain Mall Internasional. Nah, saat ini tidak memiliki tim operasi di Cina daratan katanya P-Chain Mall itu ya, tetapi hanya di Hong Kong, Macau, Taiwan. Saat ini segala aktivitas yang dilakukan di Cina daratan atas nama PCM adalah tidak sah. Jadi harap waspada teman-teman ya. Takut ada penipuan mengaku dari Cina ada PCM. Jadi di Cina daratan Tiongkok sana itu belum ada P-Chain Mall ya, jadi belum ada cabangnya. Jadi kalau misalkan berpikir bahwa di sana ada kantor cabang, belum. Jadi masih di Hong Kong teman-teman. Ya, selama ini informasi P-Chain Mall ini adalah Hong Kong, Macau, Taiwan ya. Oke, ini informasi saja. Kemudian selanjutnya ada dari masih P-Chain Mall ya. Ini P-Chain Mall memberitahukan kepada kita bahwa versi terbaru informasi bahwa perusahaan logistik di seluruh dunia itu sudah mencapai 1.300 lebih terhubung dengan P-Chain Mall. 1.300 perusahaan logistik, luar biasa ya. Jadi teman-teman, ini informasi yang bagus, dimana nanti ketika sudah terbangun dan jalannya cross border ini luar biasa teman-teman. Teman-teman boleh beli barang dari luar.
Nah, seperti yang dulu-dulu kan pernah ada yang mengatakan, menginformasikan bahwa nanti katanya masa depan itu ada namanya perdagangan global. Wah, kan dulu kan tempat waktu kita SMP, SMA pun ya itu sudah puluhan tahun yang lalu pun sudah diprediksi akan adanya jual beli lintas batas antar negara ya. Jadi artinya ya ini mungkin mulainya salah satunya memang sudah terjadi ya, tapi tidak secara semudah seperti kayak kita mesen di Lazada Bukalapak ya kan. Nah, itu akan terjadi antar negara. Biasanya kita seperti itu kan hanya di ruang lingkup regional Indonesia saja ya. Nah, tapi untuk sekarang cross bordernya ini benar-benar open. Jadi kita nggak perlu ribet lagi. Belanja ke luar negeri itu nggak ribet lagi. Udah langsung semuanya terintegrasi dan cepat sampai. Luar biasa ya. Oke, informasi selanjutnya masih dari P-Chain Mall teman-teman nih. P-Chain Mall, barter P-Chain Mall perlu dihentikan sementara. Informasi hari kemarin ini saya dapat ya. Jadi ini P-Chain Mall sedang berhenti dulu. Kami sedang meningkatkan basis data dan pembaruan penting lainnya. Akan ada pengalaman pengguna PCM yang benar-benar baru pada akhir bulan ini. Artinya PCM tidak akan beroperasi hingga akhir bulan ya. Harap perhatikan pengumuman Twitter kami tentang waktu pembukaan barter. Jadi artinya pembukaan barter nanti kapan, mungkin masih ada kekurangan setelah berjalan. Nah, biasanya kan evaluasi mana yang kurang, mana yang tidak nyaman, mana yang miss, itu diperbaiki. Makanya sekarang ini lagi diperbaiki, butuh waktu hingga akhir bulan ya. Kenapa saya angkat hanya P-Chain Mall namun yang lain kok tidak? Misalkan teman-teman, nah itu sebenarnya banyak ya. Banyak marketplace seperti ini, seperti P-Chain Mall itu banyak sekali. Namun pada prinsipnya yang aktif saat ini itu adalah P-Chain Mall dan P-Barter Mall ya. Kemudian ada apa lagi tuh? Saya sih baru menyimak itu ya. Yang betul-betul itu terjadi ada informasi barter hingga keterima barangnya dengan customer. Karena kenapa? Kalau untuk P-Chain Mall ini kan cabang di Indonesia sudah ada ya, di Filipina sudah ada, di Singapura sudah ada, Malaysia sudah ada. Artinya barter di negara-negara yang sudah ada P-Chain Mall itu berjalan ya, artinya berjalan, informasi terus update. Nah, untuk P-Barter Mall walaupun ada berjalan terjadi transaksi, namun itu belum enggak seperti P-Chain Mall ya. Jadi dia hanya ruang lingkup di Hong Kong saja, di sana saja, di Cina saja. Jadi artinya ya saya nggak memberitakan itu karena memang transaksinya di sana gitu. Ini transaksi karena berhubungan ada P-Chain Mall Indonesia ya. Oke teman-teman ya, jadi yang lain juga banyak seperti di Indonesia. Nanti kita tunggu Pitoko ya. Pitoko itu ketika sudah jalan saya rasa itu kan Vietnam ya, Vietnam dengan Indonesia, kerjasama Vietnam Indonesia luar biasa. Saya pikir bagus. Artinya ketika itu di jalan luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Kita tinggal mau saja berjalan. Namun ya kita lihat kalau memang melalui aplikasi, bisa belanja melalui aplikasi, tentunya lihat SDK-nya sudah oke atau belum dengan blockchain-nya Pi Network ya. Artinya itu memang tingkat keamanannya kita lihat di situ. Ketika SDK tidak terjalin ya saya harap sih teman-teman hindari transaksi yang SDK-nya tidak tertaut dengan perusahaan Pi Network ya, atau blockchain Pi Network. Oke, informasi selanjutnya ini datang dari P-News ya. Melanjutkan informasi hackathon kemarin. Ini dari P-News ya. Hackathon kemarin informasi saya akan membuat informasi tentang hackathon ya, aktivitas-aktivitas kemahasiswaan di sana tentang teknologi. Nah, ini di P-News, hackathon diadakan oleh Harvard University. Tim pemenang kedua disponsori oleh Pi Network. Ya, yang disponsori oleh Pi Network ini juara kedua teman-teman. Tentang apa? Tentang menggunakan Pi SDK terbaik. Artinya SDK ini kan software development kit. Jadi adalah pemrograman di mana di sana ada security, keamanan ya, kemudian transaction, kemudian pencatatan dan lain sebagainya itu secara detail dan secara aman ya. Dan itu memperlancar semua transaksi, menyempurnakan transaksi SDK ini. Nah, makanya ketika di sana di hackathon Harvard University ini juara kedua. Artinya kesempurnaannya bisa terlihat ya, softwarenya ini. Softwarenya ini luar biasa, berarti terobosan baru ya. Terlebih disponsori oleh Pi Network dan digunakan juga oleh Pi Network, teman-teman. Nah, ini juara kedua, alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, nah ini teman-teman
informasi untuk kejuaraannya. Ini ada di submit di GitHub ya. Di GitHub juga ada, boleh dicek teman-teman. Ini overall hack yang juara pertama, kemudian yang kedua best use of Pi SDK sponsor by Pi Network ya, yang juara kedua. Yang ketiga ini sustainability prize sponsor by Raptor Map ya, ini yang ketiga. Nah yang keempat best domain name pomdomain.com. Nah ini yang keempat juga saya tertarik, MLH best domain. Ini kayaknya bakal kalau join nanti dengan blockchainnya Pi Network menggunakan teknologi Web3, waduh ini boleh juga nih. Best domain name pomdomain.com ini kayaknya sih custom ya, entah tahu sistemnya seperti apa, cuman ini saya menarik juga. Oke lah, yang penting SDK ini nanti fungsionalnya banyak teman-teman, bisa ke perbankan, ke perusahaan dan sebagainya. Ini SDK ini luas, cakupannya luas, menyeluruh ya, worldwide, seluruh dunia. Artinya ini bisa oleh instansi pemerintah, instansi perusahaan, oleh individu dan lain sebagainya, oleh marketplace, apapun itu utilitasnya, SDK ini penting teman-teman. Makanya wajar lah juara kedua karena bagus ya, karena diutamakan, penting juga untuk untuk global. Oke, kemudian ini fotonya ya, fotonya best use of the SDK sponsor by Pi Network. Nah, ini orang-orangnya. Ini yang dilingkari. Wah, juara kedua luar biasa ya, second place ya. Oke, informasi selanjutnya masih dari VNews ya teman-teman ya. Dari VNews ini mencuitkan perkataan Nicholas, katanya. Nicholas, this project is just embedding intelligent currency into the financial function. Mantap ini ya, Nicholas kalau bicara kadang-kadang suka ngeri. Nah, jadi lugu tapi perkataannya itu kena semua, terbukti semua. Ini proyek ini hanya menanamkan mata uang cerdas ke dalam fungsi keuangan, katanya. Ngeri ya. Mata uang cerdas, yaitu smart, dengan menggunakan smart contract ini ya, ke dalam fungsi keuangan. Sekarang tim dan proyek berada di hari-hari awal revolusi ini. Wah, luar biasa ini VNews ya memberitakan ini ya. Tetapi kita internet baru saja muncul. Nah, jadi ini memberitakan histori. Ketika internet muncul zaman dulu hanya ada sedikit orang yang pada awalnya ya. Jadi hanya sedikit yang percaya bahwa internet ini punya fungsi dan masa depan yang baik. Tapi sekarang semua orang tidak dapat dipisahkan darinya. Ya jelas ya teman-teman, handphone internet, laptop internet, komputer internet, perusahaan juga internet, all in ya. Artinya semua ya. Jadi di seluruh dunia aktivitas sekarang online. Ngeri. Oke. Kemudian dari Pi Network Info ini memberitakan beberapa transaksi yang ada di berbagai penjuru dunia ya, di beberapa negara. Nah, ini nilai universal Pi untuk menyebar ke setiap sudut dunia. Puluhan juta orang akan bergabung. Tidak ada yang bisa menghentikan Pi revolusi. Wow. Nah, ini memang banyak teman-teman. Ada yang transaksi dengan elektronik ya, ada yang transaksi dengan aksesoris ya, makanan dan lain sebagainya. Jadi banyak. Artinya memang sudah terjadi, bingung ya. Jadi teman-teman mau bicara apapun ya udah nggak bisa dibendung Pi ini ya. Ini sudah digunakan di berbagai negara gitu loh. Jadi kalau masih yang mengatakan ini gagal dan lain sebagainya, lo nggak ngelihat media berarti ya. Oke lah, lanjut. Nah ini teman-teman, sebelum saya akhiri ya, ini yang terakhir saya sampaikan. Ini untuk fitur OVP ya. Ini saya ambil dari PayP Mall. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, secara keseluruhan ini saya juga dari hackathon ya, dari hackathonnya Pi Network. Nah, ini salah satunya adalah PayP Mall. Nah, ini nomor 1, all product only support Pi currency payment. Nah, ini seluruh produk nantinya ke depan itu disupport dengan hanya menggunakan koin Pi ya, Pi Network. Nah, itu satu. Ya, kemudian yang kedua, support 7 working language around the world. Jadi ini support 7 bahasa di seluruh dunia. Jadi 7 negara ya, 7 bahasa. Nanti aplikasinya itu ya. Jadi misalnya kayak PayPal nih teman-teman, PayPal itu kan kita menggunakan Gmail. Nah, jadi di sana itu bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris gitu kan, bisa bahasa mana, Cina, seperti itu ya aplikasinya. Jadi misalkan kita download di Android, nanti aplikasinya ditopang dengan 7 bahasa ya. Oke, kemudian global order, global delivery.
Artinya Anda pesan di Cina, ya dari Cina langsung dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman kerjasama antar negara. Ini luar biasa, global order, global delivery. Ya, ini targetnya dari Pi, ekosistem. Kemudian yang keempat, establish the product promotion area for a long time. Artinya ini penyediaan produknya ini untuk jangka waktu panjang ya. Artinya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ekosistemnya ini harus hidup, teman-teman. Ya, apapun itu. Long life, ya, long time, untuk waktu yang panjang. Artinya ini promosi ya. Promosi terus akan memperluas ya Pi Network ini ekosistem. Kemudian cross border payment without borders. Nah, ini yang saya bilang cross border, lintas batas ya, pembayaran lintas batas tanpa border, tanpa penjualan yang sifatnya barang, tapi ini lebih kecenderung kepada seperti PayPal ya, seperti PayPal. Jadi kita bisa enak, punya teman di Cina butuh dana, oke kita kirim 1 koin Pi. Seperti itu. Jadi kita nggak ya memang sudah terdesentralisasi, artinya kan udah otomatis lah ya, sudah otomatis sebetulnya ya. Realize decentralized shopping mall in the future, artinya di masa depan itu pembelanjaannya itu desentralisasi ya, sistemnya yang digunakan ya jelas memang karena kan blockchain ya yang digunakan. Ngeri ya. Oke lah, ini informasi fitur-fitur yang akan kita dapatkan memanjakan perjalanan kehidupan kita menempuh masa depan ya. Tetap semangat teman-teman, karena ini menurut saya luar biasa ya. Oke, intinya kita turut bangga ya dan bahagia, mudah-mudahan ya di akhir tahun ini real betul adanya, jangan sampai mundur lagi ya. Kalau mundur lagi kan pasti udah banyak yang kecewa lah ya, banyak yang kecewa. Tetapi ya tidak artinya, kalau buat saya, kalaupun mundur misalkan ya, ini berbicara pahitnya aja, jangan selalu manis dulu. Kalau kita sharing kan enaknya manis, dengarnya manis-manis gitu. Yang pahitnya dibiarin gitu ya, nggak gitu. Nah, kita kalau bicara pahitnya mundur aja ke Januari misalkan, atau ke Februari. Saya rasa sih untuk sekelas Pi dilihat dari perjalanan dan prosesnya betul-betul layak ditunggu. Ini luar biasa. Tapi ya tidak demikian juga. Mudah-mudahan doa seluruh pionir di dunia ini ya di beberapa negara bahwa akhir tahun ini adalah betul real mainnet. Kejadiannya tahun kemarin pun gagal karena kan pernah Kortim bilang tahun kemarin mau mainnet ya. Nah, tapi teman-teman juga di medsos tolong dikurangi saja ya. Saya dapat informasi juga dari moderator luar, kalau bisa dikurangi, jangan terlalu digembar-gemborkan mainnet di akhir tahun ini, karena dikhawatirkan adalah nanti ada serangan-serangan yang tidak diharapkan. Karena hacker ini kan sudah pasti bukan ahli program biasa ya, bukan programmer biasa. Makanya dia disebutnya hacker ya. Ketika memang mereka ini kan ngeri juga teman-teman ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Nicholas beserta tim ya, kita doakan mudah-mudahan lancar, berhasil, dan kita menikmati daripada perjuangan Dr. Nicholas ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.